Salam dan bahagia, saya Imade Subandiarta, guru matematika dari SMA Negeri 3 Kota Mabagu. Video ini merupakan video praktik baik dalam rangka mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 dalam kategori GTK Inovatif. Dalam video ini saya akan berbagi praktik baik tentang implementasi asesmen pembelajaran dengan menggunakan platform digital untuk pembelajaran yang bermakna. Merancang pembelajaran merupakan suatu tahapan penting untuk menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna. Akan tetapi kita sering bertanya dalam pikiran kita tentang dari mana kita akan mulai merancang suatu pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka belakangan ini kita mengenal dengan suatu istilah yang namanya backward design. Pada umumnya perencanaan pembelajaran ini dimulai dengan kita menentukan suatu topik atau kita mendesain konten pembelajarannya, kemudian kita melaksanakan pembelajaran, lalu kita melakukan assessment. Namun dalam backward design ini kita melakukannya secara terbalik. Jadi kita menentukan topik dan tujuan pembelajaran dulu, kita merancang asesmennya, lalu kita melakukan atau melaksanakan pembelajarannya. Perbaikan proses pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila kita guru itu melaksanakan asesmen dengan baik pula. Akan tetapi kenyataannya di lapangan ketika kita berada di dalam kelas dan melaksanakan pembelajaran, seringkali fokus kita terbagi antara melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan asesmen. Dari sini saya berpikir bahwa terdapat beberapa alasan penting bagi saya untuk mengapa saya perlu melakukan praktik baik ini. Yang pertama adalah pemikiran bahwa pembelajaran dan asesmen itu harus berjalan secara berdampingan. Jadi kita tidak boleh mengabaikan salah satunya. Yang kedua, perlu adanya suatu pendekatan untuk memudahkan guru dalam melakukan proses pelaksanaan asesmen tanpa mengurangi makna dari proses pembelajaran. Yang ketiga, saya meyakini agar praktik baik ini dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi guru lain ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas atau mendiskusikannya dalam kegiatan komunitas belajar. Nah, berdasarkan alasan-alasan tersebut, saya berpikir salah satu ide bahwa kita dapat melakukan asesmen pembelajaran dengan memanfaatkan platform digital untuk menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna. Harapannya nantinya akan tercipta suatu pembelajaran yang merdeka atau independence dan berorientasi pada asesmen yang mandiri atau self-assessment. Ada beberapa tantangan yang saya temui ketika saya ingin melakukan praktik baik ini. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana merancang asesmen yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah memilih instrumen yang tepat sasaran. Selanjutnya adalah memilih platform teknologi yang sesuai dengan asesmen yang akan kita lakukan. Kemudian apakah platform itu fleksibel dan dapat digunakan pada saat di berbagai kondisi, dan tantangan-tantangan lain seperti bagaimana menindaklanjuti praktik baik yang nantinya akan dilakukan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan beberapa hal sebagai langkah dan strategi yang perlu dilakukan. Mula-mula, saya mencari referensi dan meningkatkan kompetensi pada bidang asesmen dan pemanfaatan teknologi. Dalam beberapa bulan terakhir, saya mulai meningkatkan kemampuan saya dalam bidang teknologi melalui program-program pelatihan seperti pembatik dan master trainer level 1. Selain itu, saya juga mempelajari tentang asesmen pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, saya merancang pilihan-pilihan asesmen yang dapat saya lakukan dalam pembelajaran. Saya memilih menggunakan beberapa asesmen formatif seperti mengukur kesiapan belajar di awal pembelajaran, melakukan pengecekan pemahaman saat pembelajaran berlangsung, serta refleksi proses pembelajaran di kegiatan penutup. Selain itu, saya memilih menggunakan asesmen sumatif dengan metode kuis interaktif untuk menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan. Langkah selanjutnya adalah pemanfaatan platform teknologi yang tepat. Pada praktik baik ini, saya melakukan asesmen awal pembelajaran menggunakan platform Mentimeter untuk melakukan survei perasaan peserta didik sebelum belajar. Kemudian saya menggunakan live worksheet untuk mengukur kesiapan belajar peserta didik, terutama pada materi prasyarat. Pada proses pembelajaran, saya menggunakan media pembelajaran interaktif yang saya buat sendiri dengan mengintegrasikan Canva, Genially, Lumi, YouTube, dan Wordwall. Sementara itu, saya menggunakan Padlet untuk menampilkan hasil diskusi kelompok, quizzes untuk asesmen sumatif, dan Google Form untuk kegiatan refleksi pembelajaran. Selamat pagi. Saja netral, kurang baik. Kurang baiknya besar sekali nih. Baik, bad mood, tidak senang, nggak sih? Error. Sebagai manusia kita wajar ya kalau satu hari itu. Tujuan utama dalam praktik baik ini adalah menyediakan asesmen yang dapat dilakukan secara mandiri dengan penuh kesadaran oleh peserta didik tanpa paksaan. Dengan mengukur kesiapan belajar serta refleksi pembelajaran secara anonim, peserta didik dapat melakukannya dengan jujur sehingga guru dapat mengambil keputusan yang tepat bagi proses pembelajaran. Panjang, pendek, panjang, pendek, pendek.
pada 5 hari berturut-turut. Jadi dengan 3 jenis berbeda ya. Jadi di situ sudah dipetakan jenis-jenis buku yang dibeli. Sementara itu, untuk mengetahui pemahaman belajar peserta didik, dalam media interaktif telah disediakan kuis interaktif yang dapat diakses berulang-ulang oleh peserta didik. Pada bagian materi video pembelajaran, peserta didik juga diberikan pertanyaan pemantik di tengah-tengah tayangan video yang dapat menguji pemahamannya. Ada masalah tidak? Kelompok 3 akan menjawab nomor yang pertama, nomor 1. Dapat dijumlahkan hanya jika memiliki dimensi yang sama dan penjumlahan dilakukan kelebihan dimensi. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Sementara itu, asesmen sumatif dengan format kuis memberikan suasana yang jauh lebih santai bagi peserta didik untuk menjaga motivasi belajarnya. Sesuai dengan yang terjadi. Terima kasih atas refleksinya. Jadi ini tanggapan dari mas kalian ya. Jadi yang saya lihat kasih penjumlahan dan pengurangan materi hari ini. Setelah melaksanakan asesmen pembelajaran dengan bantuan platform digital, berdasarkan observasi yang saya lakukan pada hasil refleksi pembelajaran, saya dapat mengetahui bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Sebanyak 76% peserta didik merasa bahwa mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. 88% sangat setuju, 12% menjawab setuju bahwa guru memberikan bantuan ketika proses pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa proses asesmen dapat berlangsung tanpa perlu mengurangi bantuan guru kepada peserta didik dalam pembelajaran. Di survei lainnya, 72% peserta didik dalam kelas mengungkapkan bahwa mereka merasa nyaman dalam mengungkapkan pendapat. Sementara itu, 88% peserta didik merasa pengetahuan mereka bertambah. Hal ini juga sejalan dengan asesmen sumatif yang menunjukkan bahwa dari keseluruhan soal yang diberikan, akurasi jawaban peserta didik adalah 80% untuk rata-rata kelas. Dalam diskusi bersama komunitas belajar sekolah, kepala sekolah dan rekan sejawat menyambut dengan positif praktik baik tersebut. Saat ini di SMA Negeri 3 Kota Mobagu, asesmen digital telah mulai diterapkan secara menyeluruh pada pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena manfaat penggunaannya. Itulah praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Saya berharap satu langkah kecil yang saya lakukan ini akan menjadi bagian dari banyak sekali kemungkinan tak terbatas dari rekan-rekan guru kita yang terus berinovasi demi terwujudnya transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Demikian video dari saya. Terima kasih.